Bayangkan, ribuan tahun sebelum sejarah ditulis, sebelum peradaban pertama bangun dari tidur panjangnya, ada sebuah bangsa misterius yang diyakini turun dari langit. Bangsa yang digambarkan sebagai raksasa, bercahaya, atau berwujud manusia namun memancarkan aura kekuasaan yang tak terjangkau. Mereka disebut Anunnaki. Namun pertanyaan besar yang terus menghantui sejarah kuno adalah ini. Apakah Anunnaki benar-benar pencipta manusia? Atau hanya penguasa purba yang pernah menginjak bumi dengan teknologi yang jauh melampaui kemampuan kita hari ini? Di balik tablet-tablet tanah liat Sumeria, relief kuil-kuil Babilonia, hingga mitos-mitos kuno yang tersebar dari Mesopotamia, India, hingga Nusantara, ada jejak samar tentang makhluk turun dari langit. Jejak yang menantang logika, mengguncang keyakinan, namun sekaligus membuka pintu menuju pemahaman spiritual yang lebih dalam. Dan di video ini, kita tidak hanya membahas apa yang dipercaya sebagian orang tentang Anunnaki. Kita akan menyelami mengapa kisah mereka begitu memikat, apa esensi filosofis di balik legenda itu, dan bagaimana narasi ini digunakan oleh banyak peradaban untuk menjelaskan tujuan manusia diciptakan, tanpa mengajak kepada keyakinan tertentu, namun tetap menyentuh sudut pandang yang selaras dengan nilai ketauhidan bahwa tak ada kekuatan melebihi Yang Maha Pencipta. Dalam perjalanan ini, kita akan menelusuri bagaimana bangsa Sumeria menggambarkan Anunnaki sebagai mereka yang turun dari langit. Mengapa manusia dianggap sebagai pekerja para dewa? Apakah Anunnaki hanyalah simbol dari malaikat, pemimpin spiritual, atau mungkin bangsa yang sesungguhnya pernah ada? Dan yang lebih penting, apa makna tersembunyi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan modern? Sebelum kita mulai lebih dalam, ada satu hal penting yang ingin saya ajak kepada kamu yang sedang menonton. Tekan tombol subscribe, like, dan share, agar kamu tidak tertinggal setiap kali kita mengungkap rahasia-rahasia kuno lain yang mungkin dapat mengubah cara kamu melihat dunia ini. Video ini mungkin akan membuatmu bertanya, merenung, bahkan merinding. Karena apa yang akan kamu dengar sebentar lagi bukan sekadar sejarah. Ini adalah jendela menuju pengetahuan purba, pengetahuan yang selama ribuan tahun hanya dibisikkan, tidak pernah disampaikan terang-terangan. Selamat datang di perjalanan mengungkap bangsa Anunnaki, pencipta manusia atau penguasa purba. Ketika para arkeolog pertama kali menemukan ribuan tablet tanah liat di Mesopotamia, tempat yang dikenal sebagai Cradle of Civilization, mereka tidak pernah membayangkan bahwa simbol-simbol paku kecil di atas tanah liat itu akan mengguncang pemahaman sejarah manusia. Di balik tulisan kuno Sumeria itu, tersimpan kisah tentang para makhluk agung yang disebut Anunnaki, yang konon turun dari langit untuk mengatur bumi dan menata kehidupan. Beberapa teks menggambarkan mereka sebagai yang turun dari perahu langit, sementara yang lain menyebut mereka sebagai penjaga takdir manusia. Walau kisah-kisah ini tidak harus diambil secara literal, namun ia memberikan gambaran tentang bagaimana peradaban awal mencoba memahami misteri penciptaan dan alam semesta. Di balik legenda tersebut, terdapat pondasi filosofis yang lebih dalam. Masyarakat kuno melihat langit sebagai simbol kekuasaan tertinggi, tempat turunnya wahyu, pengetahuan, dan aturan hidup. Maka, ketika mereka menggambarkan makhluk dari langit, itu bukan hanya tentang makhluk fisik, tetapi tentang otoritas, kebijaksanaan, dan kekuatan spiritual yang melampaui manusia. Beberapa ilmuwan modern menganggap kisah Anunnaki sebagai alegori, namun sebagian lain meyakini bahwa ada kebenaran sejarah yang hilang, entah itu bangsa asing, kelompok elit kuno, atau makhluk-makhluk spiritual yang disalahpahami sebagai dewa. Yang menarik adalah, hampir semua peradaban kuno memiliki kisah serupa. Dari Hindu, Mesir, Yunani, hingga Nusantara. Ada cerita makhluk yang turun, mengajarkan pengetahuan, lalu menghilang. Apakah semuanya hanya kebetulan? Ataukah semua berakar dari peristiwa nyata yang kemudian diinterpretasi berbeda sesuai budaya masing-masing? Namun, dari sudut pandang spiritual yang lebih tinggi,
khususnya yang selaras dengan konsep ketauhidan, kita tahu bahwa tidak ada makhluk setinggi apapun yang memiliki kuasa melebihi Sang Pencipta. Maka kisah Anunnaki bisa dipandang bukan sebagai pencipta manusia, tetapi sebagai simbol atau perantara, entah dalam bentuk pemimpin, malaikat, atau tokoh-tokoh agung yang membawa ajaran. Ada juga alasan mengapa pengetahuan seperti ini sering terasa disembunyikan. Bukan karena ada konspirasi besar, tetapi karena 1. Bahasanya simbolik dan sulit dipahami. Teks kuno jarang berbicara langsung. Mereka menggunakan metafora yang dalam. 2. Sebagian makna hanya dimengerti oleh para penjaga ilmu. Ketuaan zaman membuat makna spiritualnya memudar. 3. Manusia modern terjebak dalam cara berpikir materialistis, sehingga kisah-kisah seperti ini dianggap mitos belaka. Namun, bila kita mampu membaca dengan hati yang jernih, kisah ini mengajarkan sesuatu yang jauh lebih penting daripada keberadaan sekelompok makhluk purba, bahwa manusia adalah makhluk yang diberi amanah, diuji, dan diarahkan untuk mengenal Sang Pencipta melalui tanda-tanda di langit dan bumi. Sebelum kita masuk lebih dalam ke bagian inti pembahasan, saya ingin mengajak kamu ikut meramaikan kolom komentar. Tulis di komentar, video ini sampai ke kota, lalu sebutkan nama kota kamu. Saya ingin tahu sampai sejauh mana perjalanan ilmu ini tersebar. Dan jangan lupa jawab satu pertanyaan. Apa pendapatmu? Anunnaki itu benar-benar ada atau hanya simbol kebijaksanaan kuno? Sekarang, setelah memahami dasar sejarah dan filosofi di balik legenda ini, kita akan masuk ke inti pembahasan. Tempat misterinya mulai terkuak satu persatu. Ketika kita menyebut nama Anunnaki, sebagian orang langsung membayangkan sosok raksasa berwajah manusia, memakai mahkota bersayap, membawa tongkat yang memancarkan cahaya. Namun sebelum kita melangkah ke gambaran besar itu, kita perlu memahami satu hal penting. Apapun bentuk mereka, kisah Anunnaki selalu muncul saat peradaban manusia baru mulai belajar berdiri. Bayangkan kita kembali ke Sumeria, sekitar 6.000 tahun yang lalu. Sebuah peradaban yang entah bagaimana sudah menguasai matematika, astronomi, hukum, sistem pertanian, hingga konsep pemerintahan. Semua ini muncul tiba-tiba, tanpa prasejarah yang jelas. Di tengah keajaiban itu, terdapat satu klaim yang selalu diulang. Pengetahuan ini diberikan oleh mereka yang turun dari langit. Siapa mereka ini? Dalam teks kuno, mereka disebut Anuna, para bangsawan langit, yang memiliki struktur kepemimpinan, hierarki, bahkan tugas-tugas tertentu. Seakan-akan mereka adalah sebuah organisasi besar yang mengawasi bumi. Dan disinilah misteri pertama dimulai. Beberapa tablet menceritakan bahwa para Anunnaki memutuskan untuk menciptakan atau membentuk ulang manusia sebagai pekerja yang membantu mereka dalam mengatur bumi. Kisah ini sering disalahpahami sebagai Anunnaki menciptakan manusia. Namun bila dibaca lebih dalam, dan dibandingkan dengan nilai ketauhidan, naskah tersebut lebih tepat dibaca sebagai Anunnaki bukan pencipta kehidupan, tetapi makhluk yang berperan dalam membentuk peradaban awal manusia, seperti malaikat yang diberi tugas, atau pemimpin purba yang mengajarkan ilmu. Penggambaran Anunnaki, makhluk atau simbol. Para ahli terbagi menjadi dua kubu. Kubu pertama berkata, Anunnaki adalah makhluk nyata, mungkin dari bangsa purba berteknologi tinggi, atau makhluk bukan manusia yang pernah turun ke bumi. Mereka berpegang pada relief-relief berbentuk makhluk bersayap, penggambaran burung langit yang menyerupai pesawat, catatan tentang api dari langit, dan petir yang dikendalikan. Peta langit kuno yang terlalu akurat untuk zaman itu. Kubu kedua berkata, Anunnaki adalah alegori spiritual. Makhluk bersayap digambarkan bukan karena fisiknya memiliki sayap, tetapi sebagai simbol kecepatan kehormatan, ketinggian hubungan mereka dengan langit. Mirip dengan cara banyak peradaban menggambarkan malaikat atau penjaga langit. Jika kita memandang dari sudut spiritual yang selaras dengan Islam, penafsiran kedua ini lebih mendekati bahwa Anunnaki adalah istilah simbolik bagi makhluk
atau tokoh agung yang diberi perintah oleh Yang Maha Kuasa untuk mengatur bumi pada fase awal peradaban. Mereka bukan Tuhan, bukan pencipta, bukan penguasa mutlak. Mereka hanyalah alat dalam rancangan besar Sang Pencipta. Manusia sebagai bagian dari rancangan besar. Dalam beberapa catatan, manusia digambarkan sebagai makhluk yang diciptakan untuk bekerja bagi para Anunnaki. Ini sering dipelintir sebagai bukti bahwa manusia adalah budak. Namun bila kita membaca lebih dalam, ini bisa diartikan secara metaforis. Manusia diberi tugas, amanah, dan peran di bumi. Bahwa manusia adalah penjaga bumi, mengolah tanah, menjaga keseimbangan, dan belajar mengenali dirinya sendiri. Sementara Anunnaki digambarkan sebagai mereka yang membimbing, mengawasi, dan mengajarkan. Dengan sudut pandang seperti ini, kisah Anunnaki tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Justru selaras dengan konsep bahwa ada makhluk-makhluk khusus yang diberi tugas, ada makhluk yang turun membawa pengetahuan. Ada fase-fase peradaban yang dibimbing sebelum berkembang sendiri. Kehadiran yang meninggalkan jejak. Jika Anunnaki pernah turun ke bumi, mengapa mereka pergi? Jika mereka hanya simbol, mengapa semua budaya memiliki kisah serupa? Ada beberapa kemungkinan. 1. Mereka pergi ketika manusia sudah mampu berdiri sendiri. 2. Mereka tidak pergi, hanya berubah bentuk pemaknaannya. 3. Mereka memang tidak pernah hadir secara fisik. Kisah mereka hanyalah cara kuno menjelaskan interaksi spiritual. Ketiga, kemungkinan ini akan kita pecah satu persatu di bagian berikutnya. Yang jelas, kisah Anunnaki bukan tentang keberadaan mereka, tetapi tentang tujuan keberadaan manusia. Dan disinilah misteri itu mulai semakin dalam. Ketika kita memasuki inti legenda Anunnaki, satu hal menjadi semakin jelas. Cerita ini tidak sekadar tentang makhluk turun dari langit. Ia adalah teka-teki besar yang telah membingungkan para sejarawan, ahli spiritual, dan peneliti selama ribuan tahun. Dan untuk memahami siapa Anunnaki sebenarnya, kita perlu membedah 3 kemungkinan besar, 3 lapisan kebenaran yang selama ini tumpang tindih. Lapisan pertama, Anunnaki sebagai makhluk nyata yang pernah datang ke bumi. Teori pertama yang paling populer menyatakan bahwa Anunnaki adalah makhluk tingkat tinggi, baik itu bangsa kuno superior, pengembara luar bumi, atau ras yang hidup sebelum manusia modern. Pendukung teori ini selalu mengaitkannya dengan 1. Artefak aneh yang melampaui teknologi zamannya, seperti jamir zigurat yang selaras dengan bintang, figur bersayap dengan tas misterius yang digambarkan berulang, tablet yang menjelaskan orbit planet secara akurat. Bagaimana manusia kuno bisa punya pengetahuan astronomi sedetail itu? Apakah seseorang mengajarkan atau mereka melihat sesuatu? 2. Kisah benih kehidupan. Beberapa tablet menggambarkan manusia dibentuk menggunakan tanah, darah, atau essence. Istilah ini sering disalahartikan sebagai eksperimen genetik. Namun yang menarik, dalam tafsir spiritual, pencampuran tanah dan ruh juga menjadi gambaran simbolik yang sangat familiar. Jadi apakah benar eksperimen atau sekadar metafora penciptaan? 3. Keajaiban bangunan purba Sumeria, Mesir, hingga bangsa-bangsa di Nusantara memiliki bangunan yang seolah menantang logika. Beberapa meyakini hanya bangsa supermaju yang mampu membangun itu. Pendukung teori ini percaya, Anunnaki datang, mengatur, mengajar, lalu pergi. Namun ini baru lapisan pertama. Lapisan kedua, Anunnaki sebagai simbol makhluk cahaya atau malaikat tertentu. Lapisan kedua lebih halus dan selaras dengan pandangan ketauhidan, bahwa para Anunnaki hanyalah istilah lokal untuk makhluk-makhluk yang memiliki tugas khusus dari Tuhan. Ini bukan konsep yang asing. Di banyak peradaban lain, kita mendengar istilah Deva, Neteru, Al-Nur, Banaspati Agung, penjaga langit. Ada kesamaan tema, makhluk cahaya yang diberi tugas, bukan makhluk yang mencipta. Jika ditafsirkan demikian, maka kisah Anunnaki selaras dengan keberadaan malaikat yang membawa pengetahuan,
selaras dengan tugas makhluk tertentu dalam mengatur fenomena alam, dan tentu tidak bertentangan dengan konsep bahwa Tuhanlah satu-satunya pencipta manusia. Yang berbeda hanyalah bahasa dan simbolnya. Ketika Sumeria menggambarkan makhluk bersayap, itu bukan foto makhluk. Itu adalah simbol keagungan dan kecepatan, sama seperti banyak agama menggambarkan malaikat dengan sayap. Dengan pendekatan ini, Anunnaki bisa dipahami sebagai penjaga peradaban awal, bukan pencipta manusia. Lapisan ketiga, Anunnaki sebagai kode untuk pengetahuan tertinggi manusia. Inilah lapisan yang jarang dibahas. Menurut para ahli esoterik, Anunnaki bukan nama makhluk, melainkan simbol untuk kesadaran tingkat tinggi yang turun kepada manusia. Ini berkaitan dengan bangkitnya kecerdasan, munculnya ilmu pengetahuan, lahirnya pemahaman spiritual yang benar, dan evolusi moral umat manusia. Dengan kata lain, Anunnaki adalah fase pencerahan manusia. Mereka bukan entitas fisik, melainkan representasi dari pengetahuan ilahi yang diturunkan kepada manusia. Dalam tafsir ini, cerita Anunnaki bukan membahas siapa yang menciptakan manusia, tetapi siapa yang mengajarkan manusia untuk hidup sebagai manusia. Dan ini sangat dekat dengan nilai ketauhidan, bahwa petunjuk, wahyu, dan ilmu selalu berasal dari Yang Maha Pengasih, hanya turun melalui berbagai jalur. Mengapa pengetahuan ini disalahpahami? Karena manusia modern terpecah menjadi dua. Mereka yang membaca teks kuno secara literal, hasilnya makhluk alien. Mereka yang menganggap semuanya mitos, hasilnya kehilangan kedalaman makna. Padahal kebenaran sering berada di tengah, bahwa sebagian kisah adalah simbol, sebagian sejarah, sebagian metafora, dan sebagian rahasia. Sama seperti mimpi, ada yang bergambar, ada yang bermakna. Legendanya mungkin diselimuti debu waktu, tapi pesan spiritualnya tetap bersinar. Bahwa manusia bukan makhluk tanpa tujuan, dan selalu ada panduan ilahi, baik berupa wahyu, malaikat, atau para bijak yang menuntun manusia menuju kebenaran. Pada akhirnya, ketika kita menutup perjalanan panjang ini, dari tablet tanah liat Sumeria, legenda makhluk langit, hingga makna-makna spiritual yang tersembunyi, kita sampai pada satu kesimpulan yang tak bisa diabaikan. Kisah Anunnaki bukan tentang mereka. Ini tentang kita. Tentang manusia yang berusaha memahami asal-usulnya. Tentang peradaban yang mencoba menafsirkan cahaya petunjuk. Tentang jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran, namun tersesat dalam simbol-simbol kuno. Apakah Anunnaki itu makhluk nyata? Apakah mereka simbol bagi malaikat, atau sekadar kiasan bagi fase pencerahan manusia? Jawabannya bisa berbeda-beda. Namun satu hal pasti, tidak ada kekuatan, tidak ada makhluk, tidak ada entitas yang mampu menandingi Sang Pencipta. Dan seluruh kisah kuno selalu mengarah pada satu pesan yang sama, bahwa manusia diberi amanah, diberi ilmu, dan diberi kebebasan untuk memilih jalannya sendiri. Dalam legenda itu, manusia bukan sekadar ciptaan pasif. Ia adalah makhluk yang diminta untuk ingat, bertumbuh, dan mencari kebenaran, baik melalui wahyu, akal, maupun tanda-tanda di langit dan bumi. Ketika kita memahami kisah Anunnaki dengan cara ini, kita tidak lagi terjebak pada perdebatan apakah mereka ada atau tidak. Kita mulai bertanya, apa pesan dari kisah ini untuk hidupku hari ini? Dan disinilah makna terdalamnya, bahwa manusia harus menjaga amanahnya, bahwa ilmu adalah cahaya yang harus terus dicari, bahwa kesadaran tinggi hanya turun kepada hati yang bersih, dan bahwa setiap dari kita memiliki langit dan bumi di dalam diri, dua sisi yang harus diseimbangkan. Sebelum video ini berakhir, ada satu pertanyaan yang ingin kutinggalkan untukmu. Jika para Anunnaki adalah simbol petunjuk, apakah kamu sudah mendengar petunjuk yang hadir dalam hidupmu hari ini? Tuliskan renunganmu di kolom komentar. Dan jika video ini membuka wawasan atau menggetarkan hati kecilmu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe,
agar semakin banyak jiwa yang terangkat oleh cahaya pengetahuan ini. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya, di mana kita akan kembali mengungkap rahasia yang tersembunyi di balik layar sejarah dan cahaya spiritual.